Reza Arab cetak sejarah. Ini menjadi sejarah baru di Indonesia di mana YouTuber ya YB menjadi mitra digital resmi MNC atau RCTI untuk menyiarkan pertandingan sepak bola AFF ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Di hari ini, siang ini, kami dari MNC dan Reza Arab sudah melakukan sebuah keputusan berkolaborasi, sesuatu yang baru dilakukan pertama kali di Indonesia, di mana seorang YouTuber akan menjadi bagian dari penayangan sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu di Indonesia, yaitu AFF Hyundai Cup 2026. Sobat-sobat, ini adalah langkah yang berani dan tentu akan sangat kita tunggu seperti apa kiprahnya. Tapi sebelumnya kita mengingatkan bahwa sebelum Reza Arab ada juga channel yang luar biasa, konten kreator dari Brazil yang bisa bekerja sama dengan FIFA menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis melalui YouTube-nya di wilayah Brazil. Dia adalah Casimiro Miguel yang juga dikenal sebagai pemilik KCTV. Dan mungkin terinspirasi dari hal tersebut, itu yang membuat MNC dalam hal ini RCTI bekerja sama dengan Reza Arab atau lebih dikenal sebagai YB. Dan sebelum kita kupas lebih lanjut sobat, mari kita like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik di video Papatola Football ini. Sobat-sobatku, wow, sebagai seorang Papatola, sebagai salah seorang konten kreator juga tentu punya mimpi bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Reza Arab ini. Bisa menyiarkan sepak bola Indonesia timnas secara gratis untuk seluruh subscribernya, seluruh masyarakat sepak bola Indonesia melalui kanal YouTube-nya. Kalau beberapa tahun yang lalu ataupun mungkin tahun ini juga ya, nonton bola itu kan harus di TV nasional atau TV berbayar, tapi khusus nanti untuk di pagelaran ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di mana tim nasional Indonesia bertanding, kreator Reza Arab bekerja sama dengan MNC dan menjadi official broadcast. Sobat-sobatku, ini bukan sekedar kerjasama promosi atau program reaction biasa, tapi memang hak siar resmi di mana pertandingannya langsung bisa ditonton di channel YB, kanal YouTube pribadinya. Dan yang membuat kita harus merasa senang dan bangga adalah mudah-mudahan ini menjadi momentum bersejarah bagi penyiaran olahraga di Indonesia. Jadi bukan lagi sekedar live reaction ya sobat. Kalau Papatola kan masih live reaction ya, ataupun konten-konten kreator lainnya di mana kita nonton sepak bola, kita ajak penonton kita untuk bersama-sama merasakan seperti apa pertandingan. Tapi memang mohon maaf kita tidak bisa menyiarkan pertandingannya sobat. Dan disinilah perbedaannya antara kolaborasi Reza Arab dengan MNC dengan konten-konten kreator lainnya. Karena Reza Arab melalui kanal pribadinya, dia bisa menyiarkan seluruh pertandingan yang akan berlangsung dari tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan Agustus 2026. Sobat-sobatku dimanapun kalian berada, baru saja tadi mereka konferensi pers ya, tanggal 16 Juli hari Kamis. Dan di situ Arab mengaku bahwa dirinya sempat terkejut mendapatkan kesempatan tersebut. Wih, main kali si Reza Arab nih. Padahal dia udah tahu ya kan. Dan memang pernyataan dia itu menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekedar eksperimen biasa, tetapi sebuah terobosan yang bisa membuka jalan bagi model penyiaran digital di masa depan. Jadi intinya semua bisa nonton gratis. Waduh, apalagi ya. Kalau sudah cerita gratis-gratis ini semua senang ya kan, Papatola juga senang. Walaupun nanti apakah ini akan berefek dengan live reaction kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting masyarakat sepak bola Indonesia senang. Dan di situ nanti dia bilang tidak ada sistem membership ya, jadi memang buka aja akunnya YB dah jadi nonton. Tidak ada biaya langganan, tidak ada paywall, siapapun cukup membuka YouTube dan menikmati pertandingannya. Dan di sisi lain MNC Media tetap ya mempertahankan siaran televisinya melalui RCTI dan Global. Jadi kalau mau nonton di TV juga tetap ada, mau nonton di YouTube melalui YouTube-nya YB juga bisa.
Dan memang kalau Papa Tola melihat ya, ini kecerdasan dari MNC Media sebetulnya. Mereka sekarang sedang membaca perubahan zaman. Jadi di balik kolaborasi ini ya, bayangkan kalau dulu kan pemegang hak siar itu yang paling hebat ya. Pemegang hak siar Piala Dunia, Piala Eropa, Piala AFF atau apapun ya yang bersifat sepak bola, baru kemudian dia akan bagi lagi. Tentu di situ bisnisnya. Kemudian iklan akan masuk. Nah, di sini ada strategi bisnis yang cukup menarik yang dibaca oleh MNC Media melalui direktur program dan akuisisi MNC, Ibu Dini Putri. Dia jelaskan bahwa kerjasama dengan Reza Arab ini dilakukan karena pola konsumsi masyarakat terhadap tayangan olahraga sudah berubah. Jadi mereka benar-benar jeli melihat fase-fase perubahan ini. Jadi kalau generasi sekarang sudah nggak duduk di depan televisi lagi. Jadi mereka lebih suka mengakses pertandingan melalui gadgetnya ya, melalui HP, melalui digital, dan YouTube menjadi platform utama bagi jutaan anak muda yang menikmati hiburan sepak bola. Jadi artinya MNC Media ini bukan sedang meninggalkan televisi, tapi mereka memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau seluruh segmen penonton. Dan pendekatan ini merupakan tren global. Jadi liga-liga besar dunia pun sekarang sebetulnya sudah mulai menggandeng platform digital untuk memperluas audiens mereka. Dan Indonesia sudah mulai mengikuti arah perkembangan tersebut. Jadi memang nanti akan ada pengalaman menonton yang berbeda karena konsep program yang disiapkan Reza Arab tentu akan ada hal-hal menarik. Apalagi dia menegaskan bahwa channel YB-nya tidak hanya akan jadi tempat menonton pertandingannya, tapi timnya juga, tim YB-nya telah menyiapkan berbagai konten pendamping yang akan membuat pengalaman selama turnamen terasa jauh lebih hidup. Mulai dari watch party dengan gaya khas Reza Arab tentunya dan teman-temannya, live reaction resmi dengan audio pertandingan. Nah, ini menarik nih. Live reaction tapi audionya boleh masuk. Kalau Papa Tola kan dengan audionya nggak kita masukkan karena kita takut kena copyright kan. Begitu juga konten-konten kreator lainnya. Tapi di live reactionnya mereka nanti boleh. Dan kehadiran berbagai bintang tamu. Kemudian ada juga segmen liputan langsung di stadion dan juga aktivitas bersama komunitas penggemar sepak bola. Sobat-sobatku, bahkan Reza Arab juga memastikan dirinya akan hadir langsung di pertandingan pembuka timnas melawan Kamboja di Stadion Pakansari nanti di tanggal 27 Juli. Jadi penonton memang diharapkan tidak hanya mendapatkan siaran pertandingan tetapi juga pengalaman di balik layar yang selama ini jarang didapatkan kalau kita nonton siaran televisi konvensional. Dan inilah yang menjadi kekuatan seorang konten kreator. Dan sobat-sobatku, pertanyaan juga akan muncul juga kan. Misalnya dari sekian banyak konten kreator, apalagi yang sudah berkecimpung di dunia bola gitu. Kenapa Reza Arab gitu loh? Kenapa MNC memilih Reza Arab? Nah, jawabannya kan logis sebenarnya ya. Karena Reza Arab hari ini yang terbukti memiliki salah satu komunitas digital terbesar di Indonesia. Bertahun-tahun loh dia udah bangun reputasi ini. Sebagai streamer, kreator konten, musisi, pengusaha digital. Jadi memang audiensnya Reza Arab ini didominasi generasi muda yang aktif di YouTube. Dan kelompok usia inilah tentu yang menjadi target dari perkembangan industri olahraga modern. Dan disinilah kecerdasan dan kejelian dari MNC Media untuk menggandeng Arab ya. Mereka tidak hanya mendapatkan tambahan platform distribusi, tapi juga mereka bisa memperoleh akses menuju komunitas digital yang selama ini mungkin tidak terlalu aktif digarap oleh MNC. Dan ini memang jelas ya mirip-mirip tren global kalau kita lihat di Piala Dunia 2026, kreator asal Amerika Serikat ya, siapa itu? ISOSpeed, betul. Dia kan setiap pertandingan, coba kalian lihat, dia live streaming loh. Jadi dia benar-benar aktif bekerja sama dalam berbagai aktivitas resmi Piala Dunia, menghadirkan konten langsung dari lokasi pertandingan, walaupun memang bukan dalam bentuk hak siar ya, tapi dia dan FIFA bekerja sama dan berbagai organisasi olahraga lainnya memahami bahwa kreator digital saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menarik perhatian generasi muda. Dan kalau ini sudah terjalin kerjasamanya, kira-kira apa dampak bagi dunia penyiaran Indonesia? Jadi kalau menurut Papa Tola ya, dengan kolaborasi ini tentu berpotensi
menjadi titik balik perindustrian penyiaran nasional. Jadi kalau proyek ini sukses ini, bukan tidak mungkin ini nanti ke depan ya akan kita lihat banyak lagi konten-konten kreator yang memperoleh hak siar dari berbagai kompetisi olahraga. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau nanti Allah memberikan rezeki, Papa Tola Football juga bisa saja ya bekerja sama nanti dengan Liga 1 ya menjadi digital media official. Amin, 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 amin. Atau juga nanti pertandingan-pertandingan timnas yang lain. Dan tentu ini akan menjadikan persaingan penyiaran olahraga kita akan semakin kreatif, semakin produktif, dan televisi bukan lagi satu-satunya sekarang menjadi pintu masuk, tapi dunia digital mulai menjadi panggung utama. Sobat-sobat, dari kerjasama ini tentu hal-hal positifnya sudah kita gambarkan, tentu ada juga tantangannya ya. Kalau tantangannya mungkin belum ibaratnya walaupun terlihat menjanjikan, tapi tantangan proyek ini juga tidak sedikit ya. Karena memang menyiarkan pertandingan sepak bola ini beda dengan membuat konten YouTube biasa. Ada tuntutan yang diminta oleh penonton seperti kualitas produksi, kestabilan streaming, koordinasi teknis, ya kan, dan juga mungkin beberapa regulasi lagi yang harus dipatuhi. Dan harapan ya atau ekspektasi jutaan penonton sangat tinggi, apalagi yang main nanti timnas Indonesia. Jadi tim Reza Arab dalam hari ini harus bisa juga menyeimbangkan gaya santai mereka sebagai kreator dengan standar profesional yang melekat dan sudah ada dalam pikiran para penonton pada sebuah siaran resmi. Ini yang harus coba mereka mainkan nanti. Dan jika ini berhasil ya, ini jadi bukti nih nanti bahwa konten kreator Indonesia mampu mengelola siaran olahraga kelas internasional. Dan secara kesimpulan, pertama Papa Tola sangat bangga dengan Reza Arab dan tim ya, konten channel YouTube YB-nya, dan kolaborasi antara Reza Arab, MNC Media dan juga RCTI nanti bukan hanya sekedar menghadirkan alternatif tempat menonton saja, tapi ini menjadi simbol perubahan besar dalam industri media Indonesia. Dan untuk pertama kalinya nih di Indonesia ya, seorang YouTuber dipercaya menjadi mitra resmi penyiaran turnamen sepak bola internasional. Itu hal yang membanggakan. Dan tentu saja penonton akan mendapatkan hal yang sangat menarik, apalagi kalau bukan gratis nonton ya. Tinggal buka channelnya gratis. Dan sobat-sobatku, ini merupakan langkah strategis yang sangat dijeli yang dimainkan oleh MNC, dan menurut Papa Tola bagi kita juga pecinta sepak bola Indonesia semakin banyak nanti pilihan untuk menikmati perjuangan timnas kita bertanding dan bermain di Asian Championship Hyundai 2026. Dan hal yang menarik ini tentu menjadi satu pertanyaan besar, apakah kolaborasi ini akan menjadi awal revolusi penyiaran olahraga di Indonesia atau justru hanya menjadi eksperimen satu kali saja? Waktu akan menjawab sobat-sobat. Terima kasih sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan selamat untuk Reza Arab beserta tim yang sukses menjadi media digital resmi untuk penyiaran pertandingan Asian Championship Hyundai Cup 2026. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.